Pada bagian pertama, kita telah membahas klasifikasi biaya berdasarkan proses pembebanan yang kemudian terdiri dari dua klasifikasi, product cost dan period cost, dan lalu bagaimana dampaknya di dalam penyajian laporan keuangan. Pada bagian kedua, kita membahas klasifikasi biaya produk berdasarkan proses manufaktur, sehingga kita mengenal ada direct material, ada direct labor, ada manufacturing overhead, yang di dalamnya kemudian dibagi lagi menjadi indirect material, indirect labor, dan other manufacturing overhead, dan dampaknya atau penyajiannya di dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya di dalam laporan laba rugi. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan membahas klasifikasi biaya yang lain yang didasarkan kepada yang pertama, hubungan antara biaya dengan aktivitas, yang kedua hubungan antara biaya dengan objek yang dikenakan biaya, dan yang ketiga hubungan biaya dengan pengendalian manajemen. Yang pertama, biaya muncul tentunya disebabkan karena ada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, biaya dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dalam konsep manajemen biaya, aktivitas yang memicu biaya tersebut disebut juga atau dikenal dengan istilah cost drivers, ya, itu harusnya cost driver. Jadi, cost driver adalah aktivitas yang memicu timbulnya biaya. Sebagai contoh, seperti disajikan di dalam slide, activity machining operation, mengoperasikan mesin, itu cost drivernya adalah mesin hour. Ya. Jadi yang akan menjadi pemicu munculnya biaya dalam aktivitas pengoperasian mesin adalah lamanya mesin itu beroperasi. Cost drivernya adalah mesin hours. Setup mesin, biaya setup itu sangat tergantung dari berapa lama waktu setup diperlukan. Production scheduling, aktivitasnya melakukan scheduling productions. Nah, biaya yang muncul dalam aktivitas production scheduling ini adalah tergantung dari berapa banyaknya order manufacturing. Makin banyak order, maka makin banyak aktivitas scheduling yang dilakukan, maka makin tinggi biaya schedulingnya. Begitu pula dengan inspection, ya, purchasing, shop order handling, dan seterusnya. Ya, contoh-contoh lain di mana aktivitas ini menderive ya, jenis biayanya atau biaya yang akan muncul. Nah, ini yang disebut dengan hubungan antara biaya dan aktivitas. Nah, dalam konteks hubungan biaya dengan aktivitas ini kemudian muncul klasifikasi perilaku biayanya. Ya, hubungan tadi antara aktivitas ya, dengan biayanya, dengan cost drivernya tadi, itu kemudian muncul klasifikasi biaya variabel dan biaya tetap. Ya, ini mencerminkan perilaku biaya, yaitu hubungan antara biaya dan aktivitas. Apa itu biaya variabel, apa itu biaya tetap? Biaya variabel adalah biaya yang perilakunya mengikuti jumlah aktivitas yang dilakukan. Semakin banyak aktivitas dilakukan, maka semakin banyak biayanya. Nah, ini bisa digambarkan sebagai contoh, misalnya di dalam grafik ini, ya, misalnya kita membayar iuran langganan televisi ya berdasarkan banyaknya film yang kita tonton. Nah, misalnya kalau Anda langganan TV kabel ya, sekarang ada Catch Play dan lain-lain, itu kan setiap Anda mau nonton film itu ada harga belinya atau harga sewanya. Semakin banyak film yang Anda tonton, semakin besar biaya yang Anda akan keluarkan. Nah, itu mencerminkan perilaku biaya variabel. Makin banyak aktivitas dilakukan,
makin besar total biayanya. Nah, kalau digambarkan secara grafik kira-kira seperti ini ya. Makin banyak Anda menonton film ya, yang basisnya pembayarannya berdasarkan jumlah film ya, maka tentu makin besar tagihan atau pembayaran yang Anda harus lakukan. Nah, ini contoh dari biaya variabel. Nah, biaya per filmnya itu sendiri cenderung tetap gitu ya. Misalnya dalam hal ini setiap film yang Anda tonton biayanya $4 ya. Atau kalau kita di Indonesia biasanya sekitar 23.000 sampai 25.000 gitu ya. Nah, jadi ciri khas dari perilaku biaya variabel ini adalah dalam konteks hubungan dengan aktivitas, makin banyak aktivitas dilakukan, maka total biayanya semakin tinggi. Namun, biaya per unitnya, per aktivitasnya, ya, biaya per aktivitas yang kita lakukan itu relatively konstan, ya, sama, ya. Jadi unit cost-nya sama. Nah, ini yang disebut dengan biaya variabel. Di sisi lain, ada perilaku biaya yang berapapun kuantitas yang kita lakukan pada range tertentu, pada batasan tertentu, total biaya yang kita keluarkan relatively sama. Ya, contohnya adalah misalnya kalau Anda membayar langganan TV kabelnya ya secara fix bulanan ya, tetap bulanan gitu ya. Berapapun televisi yang Anda tonton, berapapun acara yang Anda lihat, film yang Anda lihat, karena Anda bayarnya bulanan tetap ya, maka hubungan antara jumlah aktivitas yang Anda lakukan dengan pembayaran yang Anda lakukan itu flat ya, sama, fix ya, tetap ya. Jadi berapapun yang Anda tonton, Anda tetap membayar dengan harga yang sama. Nah, ini contoh dari biaya tetap, perilaku biaya tetap. Nah, berbeda dengan variable cost tadi, unit cost-nya jadi biaya per aktivitasnya justru mengalami penurunan pada saat kita melakukan lebih banyak aktivitas. Jadi misalnya kalau Anda bayar langganan dalam 1 bulan 500.000, maka biaya untuk setiap movie atau setiap acara yang Anda lihat akan semakin rendah jika Anda menonton semakin banyak ya, acara atau film yang Anda tonton. Nah, ini justru unit cost per activity-nya semakin menurun jika aktivitasnya semakin bertambah. Jadi, kalau kita ambil contoh, Anda langganan TV kabel 500.000 satu bulan, Anda nonton 5 hari dalam sebulan, Anda nonton 20 hari dalam satu bulan, bayarnya tetap sama ya. Tapi kalau kita hitung berapa biaya per jam Anda nonton gitu ya, atau per acara yang Anda tonton, per film yang Anda tonton, itu akan semakin menurun selama seiring semakin banyaknya acara, film atau jam yang Anda gunakan untuk menonton, karena tadi totalnya sama sementara aktivitasnya semakin besar. Jadi unit cost-nya akan semakin rendah. Nah, itu perbedaan antara biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel total biayanya akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas, tetapi unit cost-nya akan tetap. Sementara variabel biaya tetap, total biayanya tetap, walaupun aktivitasnya bertambah pada batasan tertentu, range tertentu, namun unit cost-nya semakin rendah seiring dengan semakin banyaknya aktivitas yang Anda lakukan. Ya, kira-kira ini kalau kita summary-kan ya seperti yang baru saja saya sampaikan ya, variable cost in total variable cost-nya changes sesuai dengan level of activity, tetapi per unitnya, variable cost per unitnya cenderung sama selama range tertentu.
Sementara kalau biaya fix atau tetap, total fixed cost-nya sama pada relevant range tertentu, berapapun activity yang Anda lakukan, namun fixed cost per unitnya semakin menurun ketika activity levels-nya meningkat. Ini yang pertama ya, klasifikasi biaya dikaitkan dengan perilaku biaya tersebut dalam hubungannya dengan aktivitasnya. Yang kedua, biaya bisa juga diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan objek biaya. Ya. Apa itu objek biaya atau cost objek? Ya. Objek biaya atau cost objek itu adalah sesuatu hal di mana biaya dilekatkan. Jadi biaya ini tentu akan dilekatkan pada sesuatu hal, ya, misalnya produk, jasa, atau departemen. Kalau di bagian pertama tadi, klasifikasinya menghubungkan biaya dengan activity, karena activity memicu biaya. Nah, sekarang biaya yang sudah terjadi akan dilekatkan kepada sesuatu. Nah, ini sesuatu inilah yang disebut dengan cost object. Nah, ini bisa dalam bentuk produk, cost object itu dalam bentuk produk ya, jasa atau departemen. Nah, dalam konteks hubungan biaya dengan objek biaya ini, dengan cost object ini, biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan traceability terhadap cost objeknya. Ya, seberapa mudah kita menelusuri biaya tersebut dari cost objeknya. Ya, kemudian kita mengenal dua klasifikasi, yaitu ada direct cost dan ada indirect cost. Direct cost adalah biaya yang dapat dengan mudah dan meyakinkan ditelusuri dari cost objeknya, dari atau ke cost objeknya. Jadi kalau kita sudah menentukan cost objeknya, katakanlah produk gitu ya, lalu kita bisa mengenali dengan mudah, menelusuri dengan mudah dari produk tersebut biayanya apa saja. Nah, itu disebut dengan direct cost. Ya. Contoh misalnya di sini, ya, kita menentukan bahwa cost objeknya adalah departemen. Ya. Di sini misalnya departemen pengecatan di sebuah pabrik perakitan kendaraan. Maka dari departemen pengecatan itu, kita dengan mudah bisa menelusuri ada biaya pengecatan. Ya. Nah, ini biaya pengecatan ini traceable, sangat mudah di-trace ke departemen pengecatan. Nah, ini berarti biaya pengecatan adalah direct cost dari departemen pengecatan. Sementara klasifikasi yang kedua, yaitu indirect cost, adalah biaya yang harus dialokasikan untuk menelusuri biaya tersebut ke cost object. Jadi karena sulit untuk ditelusuri, tidak mudah untuk ditelusuri, maka pelekatan biaya tersebut ke produk atau ke cost object ya, bisa produk tadi, bisa jasa, bisa departemen. Pelekatannya ke cost object perlu alokasi, bukan penelusuran, tetapi perlu alokasi karena penelusuran sulit dilakukan. Nah, contoh-contoh salah satu contoh ya indirect cost itu misalnya tadi kita ambil contoh biaya pemasaran sebuah maskapai penerbangan. Ini akan sulit di-trace dari setiap schedule penerbangan ya, dari maskapai itu. Jadi ada penerbangan misalnya schedule-nya antar provinsi ya, Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, Jakarta Medan, ada juga yang ke luar negeri. Lalu kemudian maskapai ini mengeluarkan biaya marketing ya. Nah, biaya marketing ini tidak mudah kita telusuri dari schedule penerbangan tadi. Karena yang mudah kita telusuri dari schedule penerbangan adalah biaya yang terkait dengan penerbangannya. Misalnya biaya afturnya gitu ya, bahan bakarnya, ya, atau biaya tenaga kerja yang terkait dengan penerbangan itu, ya, pilot, pramugari, dan seterusnya. Tapi kalau marketingnya kita tidak bisa langsung trace dari setiap schedule penerbangan. Nah, maka biaya marketing itu adalah indirect cost bagi setiap schedule penerbangan yang nanti kalau ingin dilekatkan ya, kalau biaya pemasaran ini dilekatkan ke cost objeknya yaitu schedule penerbangan, harus dilakukan dengan proses alokasi ya. Nah, ini adalah kelompok yang
kedua ya, klasifikasi yang kedua. Jadi berdasarkan keterkaitannya dengan objek biaya atau sering disebut dengan traceability-nya terhadap cost object. Ada direct cost yang traceable dan ada indirect cost yang tidak traceable, yang memerlukan alokasi. Kemudian yang ketiga adalah membedakan klasifikasi biaya dari kontrol manajemen. Ada biaya yang dapat dikontrol oleh manajemen sesuai dengan kewenangannya, disebut dengan controllable cost. Ada yang tidak bisa dikontrol oleh manajemen atau uncontrollable cost. Ya. Jadi manajemen sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangannya memang bertanggung jawab dan mampu mengendalikan biaya tersebut. Itu disebut dengan controllable cost. Tetapi ada biaya-biaya yang karena bukan kewenangannya, bukan tugas dan fungsinya, tidak bisa dikontrol oleh manajemen terkait. Nah, sebagai contoh ini misalnya ya, ada cost item, cost of raw material, biaya bahan baku untuk memproduksi chips komputer di pabrik. Oke. Nah, bagi manajer yang berperan sebagai pengawas di departemen produksi chip komputer tersebut, ini adalah biaya yang controllable karena dia pengawas proses produksi atau departemen produksi yang menghasilkan komputer chip. Sementara ini adalah biaya dari raw material untuk menghasilkan chip di pabrik. Controllable. Si manajer ini dapat mengawasi, dapat berupaya untuk melakukan efisiensi, ya, dapat melakukan pengendalian terhadap material yang digunakan agar kualitasnya memenuhi spek sehingga tidak ada barang yang defect dan seterusnya. Jadi ini adalah biaya yang controllable bagi manajer yang merupakan pengawas atau supervisor di departemen produksi komputer chip tersebut. Begitu pula dengan biaya dari makanan ya di sebuah restoran. Ini adalah controllable bagi manajer restoran. Karena fungsi, wewenang, tugasnya dari manajer restoran itu yang mencakup memastikan biaya dari makanan yang disajikan ya terkontrol, ya, tidak eksesif, tidak berlebihan, gitu ya. Nah, ini yang merupakan contoh lain dari controllable. Tapi kalau kita lihat biaya iklan ya, dari sebuah perusahaan rental company bagi manajer yang menangani rental penyewaan sebagai agen penyewaan itu uncontrollable ya, karena dengan posisinya kewenangannya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan mempengaruhi besarnya biaya dari iklan tersebut ya, national advertising tersebut. Begitu pula kalau kita melihat cost of national accounting and data processing operations ya, biaya untuk pencatatan pelaporan akuntansi ya, juga merupakan uncontrollable cost bagi manajer yang fungsinya adalah memanage toko ya, memanage toko lebih ke operasional toko. Nah, ini juga dia tidak bisa mengontrol atau mengendalikan biaya administrasi pencatatan pelaporan keuangan perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari uncontrollable cost. Ya, jadi di kelompok ketiga kita membedakan ada controllable cost dan uncontrollable cost berdasarkan kemampuan manajemen mengendalikan biaya tersebut.